Yang pertama, Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan masjid? Kata masjid ini berasal dari bahasa Arab, dari kata sajada yasjudu, yang maknanya sujud. Kalau kita sebut masjid, berarti maknanya adalah al-makan li sujud, tempat untuk sujud. Kemudian kata al-masajid berarti ini bentuk jamak dari kata masjid. Kalau masjid itu bentuknya tunggal, satu. Al-masajid berarti bentuknya banyak, masjid-masjid. Okay. Yang kedua, kita juga sering mendengar istilah musola. Okay. Adapun kata musola ini juga sama maknanya, ya, tempat untuk sholat. Dari kata sholat, as-sholah maknanya sholat, musola maknanya tempat untuk sholat. Jadi kalau masjid tempat untuk sujud, musola tempat untuk sholat. Di dalam hukum fikih, kata masjid dan musola ini secara fungsi sama, yaitu untuk sholat. Ya, meskipun nanti dibedakan. Kalau masjid itu ada bangunannya, ada batasan-batasan di mana disebut masjid. Ya, kayak seperti ini masjid. Adapun musola, kata musola itu dulu umumnya digunakan untuk menyebut tempat tanah lapang, ya, yang biasa digunakan untuk sholat-sholat berjamaah dalam jumlah jamaah yang sangat banyak. Misalnya sholat Idul Fitri, Idul Adha, ya. Ini tentu ketika kita sholat di lapangan, nah seperti di lapangan selatan itu namanya musola. Itu namanya musola. Jadi tempat sholat tanah lapang yang tidak ada batasan khusus bahwa ini disebut sebagai masjid. Okay. Termasuk misalnya kita melakukan sholat istisqa, sholat minta hujan, itu juga anjurannya dilakukan di musola. Maknanya tanah lapang, tanah yang luas sehingga memungkinkan jamaah dalam jumlah besar sholat di tempat tersebut. Adapun nanti pembatasan bahwa musola itu lebih kecil, ya, masjid itu besar, tentu ini diistilah di negeri kita, ya, di Indonesia, ya. Sehingga yang namanya musola atau masjid selama dia memang disepakati ada bangunan khususnya, ada batasan-batasan disebut dengan musola atau masjid, maka berlaku hukum yang sama, yaitu masjid. Maka boleh atau mboten kita menyebut musola muhajirin dengan masjid muhajirin? Boleh. Ini secara fikih. Ya, meskipun nanti kalau di kita ini ada kriteria-kriteria. Misalnya kalau musola itu kecil, nanti masjid juga kan ada tingkatan-tingkatannya, ya. Ada masjid desa, ada masjid kecamatan, nanti ada masjid jami gitu. Yang besar nanti masjid jami, Masjid Akbar yang cakup Masjid Agung, ini cakupannya sudah kabupaten misalnya, atau nanti yang sifatnya nasional ada Masjid Akbar dan seterusnya, ya, masjid nasional dan seterusnya. Nah, tapi secara hukum selama bangunannya ada bangunannya, ada batasan-batasan tempatnya, baik besar maupun kecil, maka itu disebut dengan masjid. Sehingga kalau kita datang mau sholat di tempat ini, ya, di musola ini, kemudian apakah ada anjuran kita untuk melakukan sholat tahiyatul masjid di tempat ini? Ada, karena ini juga sebagai masjid. Meskipun tidak ada istilah tahiyatul musola, nggak ada, ya, tetap berlaku hukum tahiyatul masjid karena ini adalah masjid, ya. Yang kedua, jemaah yang dirahmati Allah, tentang masjid ini bagi umat Nabi Muhammad SAW, ya, adalah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Sebagaimana yang Nabi SAW sampaikan, ya, ju'ilat li al-ardu masajid. Allah Subhanahu wa taala jadikan bagiku, kata Nabi,
semua bumi Allah Subhanahu wa taala ini sebagai masjid. Sehingga nanti dikatakan bahwa masjid itu adalah kullu maudhi'in fil ardi masajid. Setiap jengkal tanah di muka bumi ini itu bisa dihukumi masjid. Kecuali dua, yang pertama kuburan, yang kedua kamar mandi. Selain tempat ini dalam kondisi suci maka dia bisa disebut sebagai masjid. Maknanya tanah atau tempat yang bisa kita jadikan untuk sholat. Sehingga bagi umat Nabi Muhammad SAW, mau dimanapun tempatnya, selama tidak di kuburan dan tidak di kamar mandi, maka boleh mengerjakan sholat di situ. Berbeda dengan umat terdahulu, orang-orang terdahulu itu ketika hendak beribadah, ada syariat bagi mereka wajib di tempat ibadah mereka. Misalnya dulu ada istilah sauma'ah ya, sauma'ah ini kayak ya tempat khusus untuk beribadah mereka. Umat-umat terdahulu ya kalau mau beribadah mereka pakai tempat itu. Kalau enggak di tempat itu mereka enggak boleh beribadah gitu. Sehingga ini tentu juga satu sisi merepotkan ya. Kalau misalnya satu desa enggak ada tempat sauma'ah ini, mau di mana mereka beribadah? Enggak bisa. Tapi inilah ya kekhususan umat Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala jadikan semua muka bumi ini suci dan bisa digunakan untuk masjid atau tempat sholat. Dan ini keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya.